Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan. Monggo Pak Budi dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumun nuhin wa 'adin wa samud wa qaumi ibrahim wa ashabi wa madyana wal mu'tafikat. Atatahum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyadhlimakum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhahumullah innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Baik. Mantap. Belumkah datang kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaum Ad, kaum Nuh, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan negeri-negeri yang telah dijungkir balikkan. Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah sekali-sekali tidaklah menjolimi mereka, akan tetapi merekalah yang menjolimi diri mereka sendiri. Baik, ini masih terkait dengan rangkaian panjang yang berkisah tentang orang munafik. Ya kan? Rangkaian panjang mulai dari ayat 40-an atau 20-an kemarin ya. Panjang sekali dan banyak sekali penjelasannya. Kembali lagi, mungkin ini sebagai rambu-rambu bagi kita bahwa memang orang munafik ini bahaya, ya. Dan di sini dilanjutkan apa ya? Sebuah pernyataan pengingat dari Allah. Apakah belum nyampe di kita? Ini kan kisah tentang orang-orang terdahulu ini, yaitu kaum Nuh. Kaum Nuh, terus kaum Ad, terus kaum Samud, terus Ibrahim. Sudah. Madian, penduduk Madian. Sudah ini ya? 1, 2, 3. Oke. Dan penduduk lain yang telah musnah dan lain-lainnya. Baik. Sekarang kisahnya dulu. Kisahnya tahu nggak masing-masingnya? Ini terkait dengan materinya kan, materi orang munafik ya, orang musyrik dan orang munafik. Apa fokus ke munafik dulu? Taruhlah ini munafik. Apa kemunafikan mereka? Kalau kisahnya ini banjir, ini apa ini ya kan itu. Kalau kisahnya apa? Kalau terkait dengan dirangkaikan dengan apa ayat-ayat sebelumnya. Apa Pak Manto? Nabi Nuh seperti itu kisahnya.
Di mana letaknya misalkan kalau rangkaian ini kemunafikan apa? Kemunafikan apa? Di Nabi Nuh. Mulai menyembah berhala itu. Mulai menyembah berhala itu musyrik, kesyirikan. Kalau kemunafikannya apa Mendoakan kira-kira? Allah berarti. Hah? Kan menyembah Iya berhala betul, berarti menyembah betul, Allah. benar. Itu kemusyrikannya itu. Kemusyrikannya, ya. Kalau kemunafikannya apa kira-kira? Ingat enggak? Ini saya juga lupa ini apa ya? Yang bisa diambil pelajaran apa kemunafikannya? Kemunafikannya Dari Nabi Nuh. dari kaumnya Nabi Nuh ini. Kan ada kisahnya sampai diolok-olok Nabi Nuh. Anaknya salah satunya membangkang. Iya kan? Kanan itu. Siapa namanya? Iya Kanan ya yang bangkang Iya, itu. Belum tahu ya. Apa kemunafikannya di antara kaumnya mereka. Ya ini kalau misalnya kita belajar seperti ini, kadang-kadang kita oke kemusyrikannya kita sudah tahu semuanya. Ini penyembah sudah tidak sesuai dengan aturannya, hanya terkait dengan kemunafikan apa kemunafikannya ya? Ya belum tahu. Kaum Ad ini yang dimusnahkan oleh Allah dengan apa ini? Kaum Nuh, angin. Tidur balik bumi. Kaum Lut lah itu. Kaum Ad ini di sini disebut dengan angin yang kencang. Dengan angin juga kita tidak tahu ya kan. Nah ini menarik ini. Kaum Samud dengan petir. Ini kaumnya ini dengan banjir. Ini dengan angin. Ini dengan petir. Terus kaumnya Nabi Ibrahim dengan kalau di sini disebutkan Kemudian kaumnya Nabi Ibrahim dengan dicabutnya kenikmatan lalu diganti dengan siksaan. Apa itu? Dicabut nikmat. Ketika Nabi Ibrahim setelah dibakar, tidak mempan itu pergi, Namrud hancur mungkin. Kemudian Namrud kan mati karena hal sepele kan, dengan nyamuk. dengan nyamuk itu kan sepele. Mungkin setelah itu kerajaannya hancur mungkin ya. Terus penduduk Madian dengan bumi dan awan hitam ini. Tiga-tiganya tahu, kita tahu bahwa mereka semuanya kita sudah paham bahwa mereka adalah pelaku kemaksiatan syirik kepada Allah semuanya ini. Ya kan? Hanya saja perilaku kemunafikannya ini apa? Oh, mungkin salah satunya kemunafikan mereka, kemunafikan terbesarnya yaitu apa? Tidak murni penyembahan kepada Allah. Kemurnian pengesaan pada Allah itu tercampur dengan lain-lainnya. Lisan ngomong ya, hatinya tanda tanya. Ya mungkin seperti itu ya. Baik, kemudian orangnya, apakah telah datang? Sudah, kalau kita sudah datang kisah-kisah seperti ini, ambil pelajarannya, iya kan? Untuk kita di masa yang akan datang kita. Telah datang kepada mereka dan juga telah datang kepada mereka rasul-rasul yang membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi mereka yang menganiaya diri sendiri. Ini memang kisahnya seperti itu, tapi kembali lagi ambil pelajaran untuk kita. Ambil pelajaran inilah yang kemarin kita terakhir ini sering kita bahas, yaitu muhasabah. Termasuk seperti ini bermuhasabah kita. Ya kan kita membaca Al-Quran, kita pelajari kisah-kisahnya ini, oh ternyata seperti apa, ambil pelajarannya, oh ternyata kita tidak boleh seperti ini. Ya kan? Kalau segi urutannya juga tidak urut ini.
Iya Dika, tidak urut Dika ya. Yang lebih ini harusnya di atas ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya. Kaum Ad ini nabinya siapa kaum Ad ini? Lupa Pak Manto ya. Ad Samud kalau ini di atas. Yang jelas kalau ini cucunya Nabi Nuh ini. Oh ini kan malah atas ya. Ad Nabi Hud. Ad Nabi Hud. Terus? Saya lupa ya. Oh ini sudah pelajaran kita sudah lupa udah. Ya. Ya itu ya. Jadi ya. Hud, Soleh, Ibrahim. Hud, Nuh, Soleh ini ya. Iya. Soleh, Ibrahim ini Kemudian Syuaib. Nabi Syuaib. Lu kan enggak urut ini ya? Urut. Hah? Syuaib itu Syuaib itu di bawah zamannya Nabi Musa. Kalau tidak salah ini berarti urut. Hah? Berarti urut. Nuh. Hud, Soleh. Oh iya Nuh, Hud, Soleh ya. Iya benar urut ini. Atas Idris ya. Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim urut ini. Lo kan luar biasa kan. Allah seperti ini aja luar biasa urutannya. Ini mulai dari hanya penyembah berhala, terus ini ya tambah lagi. Ya kan urut ya, bener urut ini. Nabi Syuaib kan bawah sekali kan, zamannya Nabi Musa. Nah inilah, belum lagi kita belajar nanti perdetil lagi kenapa mereka seperti ini, kenapa mereka diadab. Ya itu ya. Nah ini disuruh kita belajar, ayo belajar. Ya, ayo belajar, ambil pelajarannya. Sehingga kita harapannya bisa mengambil pelajaran dan untuk bekal ke depannya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan Pak Manto? Ya ini ya. Baik, lanjut. Ada yang nyampaikan di sini? Lanjut ya. Anjuran pada orang-orang mukmin dan janji Allah terhadap mereka. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, setelah di ayat 67 disebutkan orang munafik, baik laki-laki dan perempuan, sama saja mereka, tidak ada bedanya. Juga di ayat 71 kebalikannya. Dan orang-orang beriman, baik laki-laki dan perempuan, sama saja kualitas mereka. Pasti akan mendapatkan hadiahnya, ya kan? Sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Nah ini mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Ini ya yang luar biasa ya. Dan nahi mungkar ini. Ma'ruf itu apa Pak Manto kemarin? Baik. Hah? Baik, yang baik. Apa yang lainnya? Hah? Hah? Iya diketahui. Nah, terus? Mungkar, ingkar? Yang tidak diketahui. Hah? Di luar yang seharusnya. Ini sesuai kata ini, di luar yang seharusnya. Berarti ini yang seharusnya. Ini yang kita sebenarnya ini. Ya kan? Pelajaran yang berapa? Materi yang berat untuk kita ya dua ini. Bener enggak?
Kalau ini tuh sih enak ya, aman. Yang kedua ini yang enggak enak dalam tanda kutip ini. Iya kan? Jadi yang pertama ini ya sudah kita paham bagaimana menjalankan sesuatu yang diketahui atau yang seharusnya. Kembali lagi seharusnya kita bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang seharusnya. Yang memerangi atau mencegah sesuatu dari yang tidak seharusnya yang seperti ini kemarin. Ya mana ya? Seperti itu. Kita mau lihat dari sisi manapun Al-Quran ya kita seperti kemarin misalkan pelajaran terakhir tentang hukum Islam. Hukum atau syariat Islam kan kemarin dibagi menjadi apa? Yang wajib, yang kedua apa? Rambu-rambu hudud, yang wajib, yang harus dikerjakan, yang menjadi batasan, ya kemarin kan, yang harus dikerjakan, batasan, yang dilarang dikerjakan, sampai yang bebas, tidak diatur. Nah ini harus tahu kan kemarin. Mengacunya pada apa? Kembali lagi pada ini. Oleh karena itu baca Al-Quran. Ya karena kita diperintahkan dua ini. Tidak hanya satu saja, tapi dua. Hendaklah menjadi penolong. Penolong apa? Dalam kaitannya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Setelah ini baru dilanjutkan dengan sholat, zakat, dan mereka taat kepada Allah. Zakat dan taat kepada Allah. Allah dan Rasulnya. Rangkaiannya akhirnya seperti ini. Oh, ini dulu. Apa maksudnya kok dirangkai ini dulu, baru ini, baru ini. Ya. Dan terakhir, nah ini di terakhir tutup dengan sifat Allah, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha perkasanya bahwa kita, ya kembali lagi, kita meyakini bahwa, bukan meyakini, kita sadar diri bahwa untuk menjalankan dua ini itu luar biasa, tantangannya luar biasa daripada, ya kan, daripada ini. Karena ini tuh enak, ini individu, ya kan, ini diri kita terkait dengan orang lain. Diri kita terkait dengan orang lain saja, satu arah. Kalau ini yang nggak enak, yang dua ini loh. Orang lain yang berbuat sesuatu, kita juga harus merespon. Ya kan? Ingat kisah hari Sabtu Pak Manto. Ingat? Anisa ayat berapa itu? Bukannya 13-14. Ada Anisa ayat berapa? Itu ayat belakang-belakang pokoknya ya. Ingat apa ini? Mancing. Cari ikan. Ya kan? Hari Sabtu, hari beribadahnya Bani Israel. Kita hari ibadahnya hari Jumat. Ya kan? Dalam tanda kutip, untung Allah enggak sekaku ya gitu ya dulu. Coba kita sekarang diatur tidak boleh kerja hari Jumat, nah. Iya kan? Allah kan maha segalanya toh, ya. Itu Allah kan seperti itu waktu itu. Tidak boleh kerja di hari Sabtu, tapi mereka nakal. Nah ini yang menarik.
Di saat ini, kita ulang-ulang cerita ini, di saat ini kelompok masyarakat terbagi menjadi berapa kelompok? 12. Tiga. Satu. Terkait dengan perintahnya ini, tidak boleh kerja di hari Sabtu. Qadarullah ternyata Ahad sampai Jumat itu ikannya sedikit, Sabtu ikannya banyak. Iya kan? Itu godaan kan, ujian oleh Allah. Gimana ini Sabtu? Akhirnya mereka ngakali kan, bagaimana cara ngakalinya? Ya kan, akhirnya dihukum karena itu. Nah, sebelum turun hukuman itu, ini masyarakat ini bergolak ini terkait dengan hukum ini. Nah, terbagi kemudian masyarakat menjadi beberapa golongan. Samanya 3 golongan. Golongan pertama, yang mengikuti, taat pada ini. Mengikuti aturan. Golongan kedua, tidak taat, tidak mengikuti, melanggar. Golongan ketiga, di tengah-tengah, maksudnya? Antara diam dan tidak melarang. Hah? Tidak mengikuti, tidak melanggar, diam kan apa enaknya bahasanya? Mereka tidak mengerjakan, maksudnya tidak melanggar aturan, tapi juga tidak mau tahu, ya kan, cuek. Mengikuti aturan, tapi juga apa bahasanya apa enaknya? Ya, cuek ya. Yes. Tidak mau tahu. Tahu aturan tapi tidak. Bukan tidak mau tahu, dia tahu aturannya dan dia mengikuti aturannya. Apa ya, cuek wis. Tahu kan cuek ya? Ya, terus satu lagi ada golongannya. Satunya apa Pak sih? Ingat? Masih tahu kalau itu ya benar melaksanakan Hah? hari Sabtu. Membosi. Ada kan. Ini mana ini? Yang mengikuti aturan, tapi menggembosi, apa provokator, ya kan? Artinya di sini apa? Yang kemudian diadab oleh Allah, yang tidak diadab yang mana Pak Manto? Hah? Ini. Hah? Yang tidak diadab itu ini. Yang pasti diadab itu ini. Jelas kan? Yang melanggar pasti. Yang dua ini gimana? Dia ini turut aturan loh. Dia melaksanakan aturan, dia enggak melanggar ini, dia tetap enggak mau cari uang, tetap ibadah di hari Sabtu. Tapi satu, dia cuek, tidak mau tahu, tidak dakwah. Yang satunya malah jadi provokator. Wes Pak Manto jangan ikut-ikut. Mending kamu di sini aja ibadah sama saya. Iya, dah itu biarin aja. Nggak ikut bongkar ya. Lah ini yang enggak enak kan. Terus gimana caranya? Ini ada di Anisa, kalau nggak salah Anisa Bapak saya lupa. Tentang hari Sabtu ini. Terus gimana terusan caranya? Ya sudah, pakai caranya yang ada di hadis. Ketika melihat kemungkaran, caranya ada berapa Pak Manto? 3. 1, tangan. Nah, ini harus ini. Doa. Sudah. Jadi ketika itu ada kemaksiatan di depan kita, terus kita tahu bahwa aturan di dalam Al-Quran seperti ini, ya kan? Yang tidak hanya diam saja,
tapi harus merespon, harus nahi mungkar. Terus gimana? Ya udah ya Allah, saya tidak bisa dengan tangan, saya tidak bisa dengan lisan, bisanya hanya dengan hati. Hanya saja dengan hati ini ada komanya, yaitu Mendoakan. mendoakan. Ada komanya. Doa. Mendoakan. Iya, mendoakan, betul. Dengan ini adalah selemah-lemah iman. Ya kan, ini kan doanya selemah-lemah iman. Coba berapa kali kita melihat kemaksiatan, kedoliman yang kita hanya dengan ini. Tanpa bisa ini, tanpa bisa ini. Kan ini bisa jadi bahan muhasabah, ya Allah, saya kok seperti ini ya. Menyesal. Iya, enggak bisa apa-apa. Iya, ini kalau memang saya termasuk selemah-lemah iman kok lemah terus imannya, ini enggak bisa, ini enggak bisa, ini enggak bisa. Gimana? Ya, kembali lagi introspeksi. Silakan diskusi sama Allah. Silakan sampaikan apa ya? Ya bentuk ya muhasabah itu ya. Sedangkan kita fasilitasnya sudah luar biasa. Hanya untuk berkata tidak aja kadang-kadang ini sini ya kan, seperti itu ya. Ini ya ya, tapi ini ada caranya, ada memang ini, dan ini diperbolehkan ya kan. Hanya saja kita proses introspeksi. Kok semuanya dengan hati terus ya Allah, ya kan. Ya, ya Pak Wanto ya, kok semuanya ke berdoa tok ya, ya mana aktivitas kita, mana kekhalifahan kita, pertanggungjawaban kita atas gelar kita khalifah itu seperti apa? Tugas kita ini ya. Ini yang harus. Tapi ini jangan lupa, ini makanya jangan lupa bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Perkasanya ketika kita mengikuti, kalau kita sudah diposisikan mampu, ya udah mampu dengan segala konsekuensinya. Dan konsekuensi itu pasti sesuai dengan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu, ya kan, pasti ujian itu sesuai dengan diri kita. Walaupun ujian itu yang kira-kira mau 20 tahun yang lalu itu berbeda dengan kita, ya lebih susah, itu memang kualitas kita ya kan meningkat. Ya mantap. Seperti itu. Itu ya. Inilah. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Ya, menjadi bahan muhasabah untuk kita. Ini. Gimana Pak Wanto? Mereka itu diberi rahmat. Iya. Oleh Allah. Rahmat apa sayang Allah berarti ya? Iya. Kasih sayang Allah terhadap apa? Misalkan, ya terhadap peran kita. Saya sebagai tenaga medis, saya sebagai dosen misalkan, ya sudah. Pasti sudah Allah siapkan di belakang kita. Kemampuan ini, kemampuan ini, kemampuan ini. Pak Manto juga sebagai karyawan disediakan ini, sediakan ini. Hanya saja dengan fasilitas itu, apakah kualitas kekhalifahan kita itu sesuai enggak? Walaupun Allah enggak mengharap apa-apa ya, untuk kebaikan kita. Nah itu ya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil karena susah ini ya. Ini yang tadi sudah enak. Dah kalau sudah ini targetnya, ini secara individu kan, ini kan individu kan. Ini individu, ini kita terkait dengan orang lain. Kalau ini enggak toh. Orang lain yang berbuat, nahi mungkar kan orang lain yang berbuat. Ya. Tapi kita harus apa? Nah itu kan. Kita responnya apa? Reaksinya apa? Ini yang luar biasa ini. Mungkin Allah nih, jangan hanya inilah. Untuk begini loh, ya kan. Masa fasilitas sudah banyak cuma ini tok, ya kan, apa ini tok, ya kan, ya tambah ini. Ya memang benar-benar cocok dengan kekhalifahan kita, itu benar cocok ya.
Dan kembali lagi akhirnya taat kepada Allah. Dan taatlah pada Allah. Ya seperti itu. Taatlah pada Allah. Nggih, monggo. Kehidupan Heeh. kita ya, Heeh. terhadap zaman sekarang ini berarti ya. Heeh. Saya rasa itu sudah banyak sebetulnya Bu. dengan cara lisan dan hati itu Heeh. banyak yang menyampaikan. Heeh. Heeh. Hanya saja Heeh. mereka entah mau mengikuti atau tidak, tapi Heeh. sudah disampaikan. Ah. Nah, seperti yang salah satunya seperti saat ini ada hutan. Nggih. Nggih. Ini kayak Mas Andi udah menyampaikan Seperti ini ya. dulu sampai sekolah. Heeh. Kalau kita nggak cocok dengan hati kita, rasanya males menyampaikan itu. Iya. Karena merasa ada tugas. Heeh. Dan di sini juga ada perintah. Heeh. Sampaikanlah pada mereka walaupun hanya satu ayat. Itu salah satu. Benar. Nah, itu sudah menyampaikan kita. Nah, nggih betul. Belum ayat-ayat yang lain masih betul. banyak lagi. Nggih. Saya rasa itu yang Betul, betul. konsep. Benar. Itu ya. Ada tambahan Pak Manto? Ya, sudah. Nggih, monggo. Ketika. Ini kan amar ma'ruf menyuruh atau mengajak. Iya. Jadi kalau sekarang itu kalau cara dipadukan sama metodenya apa? Ki Hajar Dewantara itu bagus yang mana? Ing ngarsa sung Tulodo. Nah, ing madya mangun karso atau Tuturi handai ini. Oke. Ini Pak Manto itu. Ya. Ing madya mangun karso, ing ngarsa tung tulodo tuturi handayani. Itu filosofinya luar biasa itu. Terus akhirnya jadi kebalik-balik kok itu sekarang gitu. Tidak cocok itu sudah, ya kan? Ya seharusnya ya seperti itu. Bagaimana peran yang penyampai, gurunya, bagaimana peran muridnya. Tuturi handayani itu apa? Pak Manto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuturi handayani itu apa? Oh, sih. Satu-satu aja kalau gitu. Pak Manto bingung ya Pak Manto? Ingar satu tulodo. Engarso sung tulodo. Apa ini? Nah, ya kan guru tuh ini depan beri contoh. Depan contoh terus ing madya mangun karso tengah ini. Hah? Nah, tengah merangkul. Terus tuturi handayani. Ini support toh. Nah ini peran ini kan sekarang kan ya seperti itu, belum malah yang di depan seperti ini, yang di tengah seperti ini, yang bawah seperti ini. Kita bisa asumsikan ini pemerintah, siapa ini? Ini yang dipegang kuasanya, ini pemerintahnya, ini kita. Atau banyak yang bisa diimplementasikan dari sini. Ini tidak jalan sekarang, ya kan? Kita yang berposisi di sini aja misalnya tuturi handayani sudah. Siapa tuh kemarin tuh memelesetkan ini tuh? Ingarso, lupa saya. Iya. Kaitan metode dakwah. Bagus itu kita merangkul. Atau cuma nyuruh ayo atau di depan ngasih contoh nih begini. Caranya kombinasi ya. Ya kan. Hah? Gimana? Kalau ada istilah kan dakwah terbaik dengan akhlak. Akhlak. Kalau cuma nyuruh tok
Gak pas ya. Ya benar, ketumperan. Wah, Benar. Ini panduan tuh ini. Iya kan? Hanya saja panduan ini disesuaikan dengan peran kita. Bagaimana kita di depan, di tengah, dan di belakang. Memposisikan dirinya. Yang lebih baik yang mana? Tergantung kita berposisi di mana. Kalau kita misalkan sekarang Tuturi Handayani berposisi di belakang sebagai rakyat, sebagai warga negara, semuanya ini ya. Jadi dalam beri support, supportnya seperti apa? Seperti Pak Manto ya, Pak Manto ya. Berhenti di garis putih itu support. Ketika kajian ibu-ibu juga ada pertanyaan. Kalau ibu-ibu kasusnya di traffic light jembatan Surabaya. Ibu-ibu kasusnya di situ, kalau bapak-bapak kan di perempatan Kenjeran sama Pegirian. Kalau ibu-ibu di sana kasusnya. Apa kasusnya? Lampu merah tapi tidak ada orang. Dengan gimana? Ya itulah, ya sudah aturannya gimana? Saat itu kita harus menjalankan aturan. Aturannya apa? Lampu merah berhenti, harus berhenti. Lu lainnya jalan semua, itu urusan orang lain. Seperti itu ya. Seperti ini, Pak. Kita saat itu gimana? Berposisi sebagai apa? Nah itu. Ya udah ada. Masuk map. Ya. Ya. Dan ini semuanya kita bisa berposisi. Iya kan? Kita di depan ini sebagai kepala keluarga. Ini kan? Lagi kita posisi sedang apa? Kita sedang jadi warga di sini. Kita sedang kepala keluarga di sini. Kita sedang berada di dalam organisasi karyawan atau organisasi seperti saya ini ya di sini. Ya kan? Seperti itu. Posisinya seperti apa? Ya ini bagus ini. Ya mana ya, ya kan? Amar ma'ruf. Mana yang lebih bagus mendorong atau mencontohkan ya? Kalau kita kemampuan untuk mendorong di depan, ya harus didorong, ya kan? Misalnya kepada anak kita, ya kan? Dorong pada wilayah yang masih dalam kekuasaan kita, ya harus kita dengan tangan. Ya seperti itu. Ya ini. Ada komentar Om Manto? Ya. Seperti itu mungkin. Lanjut Om Manto. Terakhir 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan juga tempat tinggal yang baik di surga-surga. Adnan dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itulah keberuntungan yang besar. Ya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang bagus di surga Aden. Surga Aden peringkat keberapa Pak Manto? Nggak tahu ya. Nah, pokoknya dia di bawahnya surga Firdaus, tertinggi Firdaus. Nah, itu ya. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Nah, ini menarik, ini keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu keberuntungan yang besar. Semua aktivitas kita, misalkan sejak awal-awal dulu sampai ayat 71, ya kan, itu hanya untuk mencari keridhaan Allah. Apa yang kita lakukan seperti kemarin, amalan yang kita lakukan, itu tidak akan mengantarkan kita kepada surga. Nah, itu hanya apa ya? Mencari keridhaan Allah. Sarananya seperti itu. Tidak cukup hanya sekedar ingat saja. Enggak, Allah enggak mau seperti itu. Caranya menurunkan ridhonya Allah ada kausanya, ada sebabnya. Sebabnya seperti ini, sebabnya seperti contohnya seperti ini, amar ma'ruf nahi munkar, kerjakan yang ini, yang wajib-wajib, taat, dibungkus dengan taat, sudah taat ini terhadap godaan, ya taat. Ya Allah gimana ini, ada orang yang sudah
bernegatif thinking terhadap apa yang saya lakukan, padahal yang saya lakukan itu sesuai. Ya kan? Ya sudah, Allah yang nanti mengatur semuanya. Jalankan ini, dan nikmati prosesnya. Yang dimaksud kalau di pekerjaan atau Hmm? perusahaan SOP. Iya, Jadi harus ada ada. loyalitasnya. Iya, kalau tidak sesuai SOP, gajinya turun tidak, Pak Manto? Itu kan, gaji turun tidak, Pak Manto? Iya. Jadi penyebabnya itu ya bos yang naikkan itu loyalitas. Iya benar. Itulah, itu adalah gambaran sederhana yang bisa kita. Makanya itu banyak contoh di dalam Al-Quran itu selalu disebutkan dengan materi. Karena gampang kita ngukurnya itu. Bener ya? Kan coba misalkan sesuatu hal seperti ini loh. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, kan kenikmatan ini bisa kita bayangkan kan. Walaupun ada sungai di surga ada. Bentuknya seperti apa? Wallahu alam. Iya kan? Karena surga. Iya, itu adalah bayangan-bayangan yang diibaratkan. Itulah kemampuan manusia membayangkan yang seperti itu. Apa ada sungai susu? Artinya sungai luar biasa nikmatnya kan. Sisinya tidak hanya air kan, tapi sesuatu yang luar biasa. Kalau manusia memang benar-benar susu gitu. Ini membayangkannya seperti itu kan. Itu maksimal, padahal surga itu sesuatu yang belum pernah, ya kan? Belum pernah dirasakan manusia, dibayangkan, dan tidak mungkin dibayangkan manusia. Hanya biar bisa menjangkau gitu. Iya, hanya bisa. Ini loh, apalagi ini turun di tengah gurun, iya kan? Sungai aja tidak ada. Gambaran sungai. Iya, kalau sungai tidak ada dia. Ini sungai tidak hanya berisi air, berisi susu. Minuman mereka susu juga, iya kan? Air juga jarang. Di tengah gurun kan mereka minumannya susu kalau nomaden kan, dari kambing itu kan. Nah ini loh, coba ikuti apa yang diinginkan oleh Allah, selesai sudah. Ya Allah, kalau saya ngikuti kok sakit semua hati saya ini, gelisah semua ini, ya kan? Nah, luar biasa Pak Manto ini. Loh, ini benar ini. Sebuah kegalauan hati, ya kan? Ada tiga kalau kita bisa melihat. Satu, sesuatu musibah atau tidak enak hati. Musibah terkecil kan tidak enak hati kan? Gelisah kayak, atau bahkan sakit kayak, atau apa, gelisah atau tidak enak hati atau musibah. Bisa dilihat dari tiga sudut pandang. Satu apa Pak Manto? Ya, itu. Ingat, Andika? Ada tiga ini. Jadi gimana ya Allah, saya menjalankan ini tidak enak semua ini. Ya kan, amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah saya milih sholat tok dan zakat saja yang enak, tidak boleh. Ya kan, ini konsekuensinya ya ini. Makanya dibalut dengan taat, ikuti taat. Tidak enak ya Allah, ada orang curiga sama saya. Ada orang ngomong ke saya sok suci. Ada ngomong apa lagi Pak Mando, ya kan? Belum apa-apa sudah dakwah, macam-macam omongannya. Tidak enak di hati. Lah seperti ini, ada berhenti di Bali di lampu merah, ya kan? Gimana ya Allah, ini dilihat dari musibah itu dilihat dari ada tiga hal. Satu, menghapuskan dosa. Ada dua ya. Terus peningkatan derajat satu lagi ya? Oh, dua berarti. Ini dua tok. Iya, dua tok ya. Ini dua saja berarti. Oh, musibah yang ketika muncul kita sedang beraktivitas ini, mungkin ini dosa-dosa kita yang dulu-dulu. Ada orang ngomong yang tidak enak. Duh, orang ini ngomong ke saya kok tidak enak sih. Pak Manto ini ya. Jangan salahkan Pak Manto, mungkin saya dulu-dulu juga lisan saya tidak enak ke Handika ini. Makanya lewat Pak Manto, itu bukan hukum karma ya, tapi itu adalah konsepnya kita ini, bahwa mungkin itu pembersihan dosa.
kadang orang nggak sadar sampai situ. Iya. Kadang kalau dikasih musibah, oh, Allah nggak sayang sama kita. Lah itu malah buruk sangka kan malahan. Loh ya kan. Malah buruk sangka sama Allah. Harusnya kan Saya positif. juga seperti Pak Haji. Loh, ya kan. Oh, aku ada oh jahilah. Iya itu ya kan. Kok doa-doa Gitu. Positif thinking. Oh ini sedang, kalau ndak dosanya belum habis, ya sedang dinaikkan derajatnya, ya kan? Seperti itu. Kemarin ada orang juga ke kita, Pak Parti, aku berdoa, Sholat, doa, 3 bulan lebih, kok nggak dikabulkan. ndak ada hasilnya. Apa berdoa? Apa yang Nabi aja dulu anak 83 tahun. Iya. Dikabulkan kenapa 3 bulan nggak bisa? Ya, gitu kan. Gitu kan orang itu. Iya kan? Ini sebagai membuat motivasi kita meningkat lagi. Oh iya mungkin. Karena kita yakini hadis yang lainnya juga bahwa kesalahan itu akan menimbulkan satu titik hitam di hati ya. Betul kan? Titik hitam, kalau titik yang banyak ya nanti hatinya hitam. Lah, kita tahu bahwa orang yang masuk surga itu pasti buruk baik. Gambarannya seperti itu kan, bersih semuanya, gak mungkin ada hitamnya. Oh mungkin musibah-musibah ini ngilangkan hitam-hitamnya. Nanti ditambah lagi dikubur, siksa lagi. Gitu Pak Manto, nanti sih. Naudzubillah kita tidak mau seperti itu Pak Manto. Lagi nanti Pak. Di kuburan sih. Siksa, aku raguan. Nah ini jadi banyak hal yang kalau kita sedang mentok, ini ya Allah seperti ini ya, ini langsung kembali ke sini. Lihat kemaksiatan, ya Allah saya seperti ini. Oh ada caranya seperti ini. Kalau enggak enak, oh ada seperti ini. Iya kan? Seperti itu. Jadi banyak sebenarnya solusi yang diberikan oleh Allah. Ya, ini kah? Itu konteksnya untuk orang beriman. Mm-mm. Kalau ada orang dikasih ujian sakit, ya di rumah sakit kan kadang ada aja. Mungkin tujuan Allah tuh untuk membersihkan dosa, meningkatkan derajat. Tapi karena sakit, orang tersebut enggak sholat. Bukannya dosanya berkurang malah tambah. Dia ya itu kan, ya kan repot tau ya kan. Itu. Ya inilah yang harus kita ketahui. Tanpa ilmu, padahal sudah juga diberikan kemudahan. Seperti yang sering disampaikan Pak Haji ini. Aktivitas ibadah yang baik sudah dilakukan sejak lama. Ya kan? Ternyata qadarullah sudah tua, sakit-sakitan. Anak apa kayak kan? Sehingga enggak bisa lagi misalkan sholat tahajudnya sudah mulai bolong-bolong. Ya kan? Sholat duhanya sudah mulai bolong-bolong. Puasa sunnahnya sudah mulai bolong-bolong. Gimana itu? Ya Allah kan sudah janji. Kalau misalnya itu sudah rutin, kemudian di hari tuanya itu ada gangguan, dihitung apa Pak Manto? Dihitung penuh. Iya, nah itu sudah ada, itu membuat kita seharusnya semakin termotivasi untuk mengerjakan itu. Nah, iya, apapun jadi apapun sesuatu yang diperintahkan kepada kita itu pasti baik. Sama ketika saya Mas Komar dibekam, ketika orang yang ngomong segala macam pembekam, saya nggak, jangan ngomong kamu. Kenapa Pak? Omonganmu salah semua. Iya kan? Bekam yang baik karena ini salah. Artinya bukan karena peredaran darah segala macam. Saya ngomong gitu lah. Saya itu tidak tahu mekanisme detail bekam, tapi Rasulullah menjalankan. Itu pasti baik. Jangan ngarang sendiri tentang teorinya. Ya kan? Itulah kan yakini bahwa itu baik, ya kan? Itu
mau menyembuhkan apa nyeri kepala, sudahlah jangan ngomong gitu ya kan. Kita pokoknya bekam itu baik titik saya. Iya mantu ya. Daripada ngarang-ngarang, jadi berbuat baik malah malah ketiban dosa nanti ngarang cerita, ya kan seperti itu. Ya, ya mantu ya. Iya, seperti itu. Udah bekam cerita segala macam. Karena tidak ada informasi dari Rasulullahnya, Rasulullah menyampaikan pernah mengerjakan, ya kan? Dan apa yang dilakukan Rasulullah pasti baik. Kita ikuti. Ya, saya baca itu Hmm. Rasulullah sama Nabi Ibrahim itu dikasih tahu Hmm. isi bumi dunia. Iya. Tahu semua jadi. Hmm. Kesehatan. Bagaimana kita membayangkan sebuah ayat wa 'allama Adamal asma akullaha summa araduhum 'alal malaikat. Ini aja yang depan aja. Telah aku ilhamkan semua perbendaharaan ilmu kepada Adam. Ya kan, itu Nabi Adam bagaimana kualitas otaknya waktu itu. Dan dia tahu semuanya sampai akhir zaman. Sebelum sesudah dan akan datang. Tahu semua data-datanya nanti ini semua udah tahu. Seperti itu. Bagaimana seperti itu ya kan? Itulah hal yang Allah kuasa. Nabi Adam juga manusia sama dengan kita kan. Ya, baik. Sampai sini. Jadi jangan berkecil hati Pak Manto terkait dengan ini. Amar ma'ruf nahi mungkar ini. Nah, kalau ada godaan, kalau kita melihat langsung nyambung sini. Ini langsung nyambung sini, jadi enak. Iya kan? Bahagia itu bukan tujuan Pak Manto. Bahagia itu proses. Karena selalu ada ini. Istighfar aja. Hah? Iya lisannya. Tangannya istighfarnya gimana? Naik mungkar Ya itu. Istighfarnya seperti apa? Baik, alhamdulillah. Ada yang disampaikan di sini? Tambahan? Ayo ngomong. Tentang berdakwah itu kan dipermudah dengan teknologi. Artinya nggak cuma cara konvensional atau cara konvensional, misalnya bagi makanan di jalan, bungkusnya itu kasih tulisan apa dakwahnya bisa seperti itu. Kalau misalnya lisannya Itu banyak cara. menuntut kreativitas kita. Ya betul itu Manto ya. Jadi itu kasusnya Pak Manto nular ke kasusnya ibu-ibu di perempatan itu. Saya contohkan, tapi sekarang udah berhenti di garis putih. Itu Pak Andri, iya udah luar biasa itu perjuangannya. Iya di sini ibu-ibu ada yang lucu. Dia nganter anaknya, mungkin di SMA 3 atau SMP berapa? SMP 18 sih. SMP 18. Antar anaknya di depan. Terus ini sini lagi di mana? Jembatan Surabaya itu traffic light. Si anaknya di depan berhenti dia. Sama ibunya, "Gak usah. Ayo lanjut." Anaknya sudah berhenti. "Iya itu Pak. Anak saya ini kok taat aturan aja, tapi kan enggak ada orang. Langsung aja terus." Kan. Gimana Manto ya? Anaknya pengen taat aturan. Baik, alhamdulillah semangat ya kan, apapun yang kita kerjakan. Jangan tinggalkan. Ikut kata kuncinya yang terakhir yang menarik di kita adalah muhasabah. Itu Manto, muhasabah. Terus memperbaiki diri kita. Ya kan, mana yang perlu diperbaiki, karena dengan muhasabah kita tidak akan kunci mengingat Allah menjadi berkurang karena kita benar terus. Ya kan, kalau ada muhasabah kan kita benar terus. Kurang lebihnya sama maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.